Iya, tadi kalau judulnya berbisik itu memang bagi pria, Pak ya. Berbisik itu sudah mengganggu juga memang. Kalau istri sudah berbisik, oh mau ke mall misalnya, itu juga mengganggu begitu. Meskipun nggak di Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara-saudara yang sedang nonton ini. Kita bersyukur bersama-sama kalau misalnya kita bisa merekam Ngopas edisi yang keempat ini sekarang ini. Dan kita akan bicara mengenai sebuah masalah atau sebuah isu yang ada di gereja kita, yaitu isu mengenai peranan perempuan nanti di dalam gereja. Dan pada saat ini kita ada seorang narasumber yang juga alumni dari STT Amanat Agung. Di tempat kita bersama-sama dulu ada, apakah yang jadi mahasiswa ataupun yang jadi dosen, atau yang pernah jadi dosen. Dan kita akan berkenalan dulu pertama-tama dengan Dr. Roselyn Tinggi. Jadi tolong di-unmute dulu, silakan. Kita akan berkenalan dulu dengan Dr. Roselyn Tinggi. Kalau misalnya dulu karena saya jadi dosennya, saya selalu isengin Dokter Tinggi ini, Dr. Roselyn ini. Karena saya bilang, ini kok orangnya pendek tapi namanya tinggi, begitu loh. Betul ya? Betul sekali, Pak. Dan sejak dahulu ketika Selin, saya panggilnya, menjadi mahasiswa di Amanat Agung, selalu ada di dalam prestasi yang tertinggi, dan kita bersyukur sekali kalau misalnya sekarang sudah lulus PhD. Dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dirinya dan juga mengenai studinya, mengenai risetnya terutama, ya. Jadi pertama-tama Selin saya panggilnya. Ini asalnya dari mana nih? Orang mana ini pertama-tama? Lahir di mana? Saya lahir di Toraja, Pak, di Kota Makale. Jadi asli dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian sekolah juga sampai SMA di Makale di Toraja. Lulus SMA barulah melanjutkan ke STT Amanat Agung di Jakarta. Nah, sejak itu sudah tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta terus jadi orang Jakarta gitu ya. Baru kali ini nih Pak, balik lagi cukup lama di Sulawesi lah. Ya, puji Tuhan. Singkat cerita, selama 4-5 tahun terakhir ini ada di mana dan apa yang dikerjakan? Terakhir saya 2017 Mei itu terakhir saya di STT Amanat Agung. Kemudian dari Juni sampai Agustus tahun 2017 saya ada di Sulawesi, di Makassar, Toraja bolak-balik. Dan mulai Agustus minggu ketiga sampai Desember minggu ketiga itu masa studi saya di Korea, Pak. Jadi dari 2017 Agustus sampai Desember 2020 saya studi S3 di PUTS di Seoul. Ini pasti ada sesuatu nih di Korea Selatan nih. Kenapa studinya di Korea Selatan nih? Pasti ini salah satu penggemarnya BTS atau apa mungkin ya? Itu nggak perlu dijawab. Tapi mungkin kita kepingin tahu kenapa ke Korea Selatan, dan nanti tentunya bisa menjelaskan kira-kira apa yang dilakukan di sana, riset mengenai apa. Kenapa Korea Selatan? Alasannya sederhana sih Pak. Satu, beasiswa tersedia ke sana. Saya kira itu bagi seperti saya itu jadi
faktor paling penting dalam mempertimbangkan kemana akan studi lanjut. Oke, betul, Jadi, betul. Beasiswa tersedia, kenapa tidak gitu kan? Yang kedua, saya alumni di sana. S2 saya juga di kampus tersebut. Setidaknya saya sudah paham, punya gambaran studi di sana kan seperti apa. Yang ketiga, saya rasa di Asia apa ya Pak, kalau kita studi di Asia, saya akan lebih merasakan beatnya Asia begitu. Nah karena saya punya pelayanan di Indonesia, di Asia, jadi saya ingin bergumul di konteks ini begitu. Bisa tolong sedikit ceritakan mengenai riset apa yang dilakukan di sana dan kenapa mau melakukan riset itu? Bidang saya, major saya pendidikan Kristen, tetapi area utama riset saya adalah tentang kurikulum bagi pemberdayaan perempuan di konteks Indonesia. Dasar kasus yang saya angkat secara spesifik adalah perkawinan anak di Indonesia. Mulainya sebetulnya jauh sebelum saya pergi ke Korea, Pak Studi. Jadi tahun 2015 mungkin pertama kali saya membaca jurnal perempuan, jurnal di Indonesia. Dan di situ dituliskan satu laporan tentang penelitian perkawinan anak di Indonesia. Saya bacalah jurnal itu, kemudian memang saya tertarik untuk mendalami isu itu. Dan sebelum ke Korea dari tahun 2016 memang saya sudah mulai mencari bahan-bahan ya literatur yang terkait dengan isu perkawinan anak di Indonesia. Kemudian saya 2017 ketika studi saya kemudian mulailah pelan-pelan menulis dan menggumulkan isu ini dari perspektif pendidikan Kristen. Secara khusus bagaimana saya bisa membuat kurikulum tidak spesifik untuk mengatasi perkawinan anak, tetapi tentu isu yang lebih dalam dari perkawinan anak atau isu mendasar dari perkawinan anak. Nah, saya melihat itu sebagai pemberdayaan perempuan. Nah, jadi ini skopnya bukan hanya di Toraja ya, tetapi di seluruh Indonesia. Betul, Pak, betul. Dan skopnya bukan hanya untuk gereja saja, tetapi juga kepada publik karena isu ini adalah isu publik, isu masyarakat, isu di tengah-tengah masyarakat kita. Dan bukan hanya kepada non-Kristen, tetapi juga banyak di antara jemaat Tuhan atau orang-orang percaya yang ternyata juga mengalami hal yang sama. Tidak perlu jauh-jauh lah ya Pak. Saya karena pengalaman personal juga bahwa di Toraja, di saudara-saudara saya, ya banyak yang menikah lulus SMP pun mereka sudah menikah, bahkan tidak lulus SMP sudah dinikahkan begitu. Jadi saya ada satu apa ya Pak kegelisahan pribadi dan juga kepedulian secara pribadi karena saya melihat diri saya salah satu mungkin yang paling beruntung atau yang sangat beruntung punya kesempatan menempuh studi sampai jenjang S3 bahkan studi sampai ke luar negeri yang ya tidak dengan biaya dari saya sendiri tetapi disediakan. Tetapi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin ingin punya kesempatan seperti itu, tetapi mereka tidak bisa memilikinya. Salah satu alasannya karena ya mereka di usia yang sangat muda sudah dinikahkan. Tentunya ada banyak faktor ya yang menyebabkan hal tersebut begitu loh. Mungkin dari penelitiannya kira-kira faktor-faktor apa saja sih selain faktor budaya mungkin ada faktor lain kenapa hal itu terjadi? Ada beberapa laporan penelitian memang Pak, tapi dari yang saya gumulkan, saya melihat ada 4 hal yang paling penting. Satu adalah adat. Kita adalah masyarakat yang sangat komunal. Adat itu tidak pernah melihat interestnya individu, tapi kelompok. Nah, secara kelompok masyarakat kita kan ada kelompok adalah masyarakat patriarkal. Jadi tentu
sedikit banyak, bahkan mungkin sebagian besar dari ekspresi-ekspresi adat yang kita alami di Indonesia adalah memberikan kapital budaya terhadap gender laki-laki. Seperti itu. Dan kedua adalah soal... Maaf, sebelum dilanjutkan, bisa tolong dijelaskan bagi kita yang nggak tahu kapital budaya itu apa? Keuntungan dari sisi budaya yang dimiliki oleh laki-laki karena kita ada di tengah-tengah budaya patriarkal. Oke, makasih. Ya, jadi, yang kedua adalah kesalehan filial piety kalau sebutnya ya, ketaatan kepada otoritas atau orang yang dituakan. Nah, karena budaya kita sangat komunal tadi Pak, maka figur otoritas ini pun juga tidak hanya satu, banyak. Ya, dan seperti kita ketahui adalah umumnya pria, laki-laki, begitu, bapak, ayah, om, ya paman, kakek, bahkan dari pihak keluarga besar itu banyak figur otoritas bagi seorang perempuan. Nah, yang ketiga adalah poverty, kemiskinan tentunya. Ini mungkin yang paling kelihatan begitu ya Pak. Dan paling real kali ya, mungkin. Dan paling real gitu. Yang pertama kita akan jumpai pasti adalah soal kemiskinan. Dan kemiskinan ya kita tahu angka kemiskinan di Indonesia juga masih cukup tinggi dan secara secara sosial kita mengetahui bahwa ya perempuan itu cenderung lebih miskin dari laki-laki. Jadi secara struktural ya kemiskinan struktural perempuan lebih miskin daripada laki-laki. Nah, yang terakhir yang saya lihat, tentu ini dari kacamata teologis adalah soal ketidaksetaraan, inequality dari gender, begitu. Dan saya melihat isu inequality ini dari perspektif marginalitas, perempuan, gitu, sebagai kelompok marginal. Iya. Yap. Jadi kompleks sekali mungkin situasinya ya. Jadinya bukan hanya sekedar satu faktor, bukan hanya sekedar budaya, tetapi tadi ada faktor ekonomi, ada faktor sosial dan lain sebagainya begitu ya. Nah, mungkin juga yang kami kepingin lebih tahu itu adalah seberapa merata begitu loh masalah-masalah ini yang terjadi di Indonesia. Tadi memang skopnya adalah Indonesia secara umum. Tetapi seberapa merata, apakah itu hanya di pedesaan, apakah itu juga ada di perkotaan, apakah itu di dalam konteks yang lebih tradisional atau konteks modern, kira-kira bagaimana tuh dari penelitiannya? Di Indonesia, di Asia Tenggara adalah negara nomor 2 dengan angka perkawinan anak tertinggi. Di dunia mungkin nomor 7 ya Pak. Wow. Ini secara angka. Ya. Kalau itu yang ketahuan juga ya? Yang ketahuan juga, ya. Persebarannya di Indonesia adalah secara data ya Pak, data dari beberapa sumber termasuk dari UNICEF Indonesia. Kalimantan Selatan itu menduduki yang paling tinggi di atas 22%. Wow. Tetapi ada kantong-kantong yang juga cukup tinggi sebetulnya, meskipun secara provinsi dia tidak tidak dilihat sampai top yang paling tertinggi begitu. Misalnya seperti Kota Indramayu kan Pak, makanya saya ke sana. Oh, oke. Okay. Saya ke Indramayu. Kemudian memang rural area, daerah pedesaan itu cenderung lebih tinggi angkanya. Kemudian dari latar belakang pendidikan yang lebih rendah juga tentu angkanya cenderung lebih tinggi daripada mereka yang punya keluarga atau yang bapaknya itu lulus sekolah menengah atas, lebih kecil potensi untuk menikahkan anaknya di usia yang masih anak-anak begitu. Jadi betul-betul kompleks ya, di dalam arti bahwa bukan hanya di pedesaan, tetapi juga ada di perkotaan seperti Indramayu tadi seperti dikatakan. Iya, meskipun secara provinsi dia tidak dilihat tinggi lagi.
Menarik Pak, karena misalnya seperti Yogyakarta, ini kan kota pelajar begitu ya. Dikatakan bahwa angkanya sebetulnya lebih sedikit DKI Jakarta juga, karena ya kota yang secara pendidikan sekolah tersedia di mana-mana, kesempatan belajar mungkin lebih besar, ada dukungan dari pemerintah daerah misalnya. Gitu. Dan juga tentu program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh instansi-instansi atau LSM atau lembaga keagamaan. Tapi di daerah-daerah yang memang tingkat pendidikan dan juga kesempatan mendapatkan pendidikan, lebih konkretnya sekolahnya lebih terbatas, itu cenderung akan lebih banyak angkanya. Oke, menarik ya. Jadinya memang karena ada faktor pendidikan, ada faktor juga mengenai urbanitas dan lain sebagainya begitu ya. Itu semuanya mempengaruhi juga gitu loh. Bagaimana pola pengertian seseorang mengenai khususnya perkawinan dalam usia yang sangat muda ini gitu ya. Mungkin karena kita kebanyakan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung di dalam gereja, pelayanan gereja ataukah pelayanan Kristen, kami kepingin tahu sih maksudnya sebagaimana impact dari kekristenan ya ketika seseorang masuk ke dalam gereja dan mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus, bagaimana impact itu terhadap budaya ini atau terhadap masalah ini? Begitu. Mungkin itu ada sesuatu yang juga diteliti nggak? Kami kepingin tahu sih sebetulnya bagaimana impact-nya gitu loh. Misalnya ketika, mungkin itu penelitian yang tadi itu secara umum kan ya, memang ya. Bukan hanya di dalam dunia Kristen begitu loh. Tetapi ketika seseorang masuk ke dalam dunia Kristen, seperti apa impact-nya itu? Apakah itu berubah? Ataukah itu lebih sedikit kasus-kasusnya? Atau bagaimana? Atau sama? Dari pengalaman saya bertemu dengan 4 ibu-ibu di Indramayu, dan keempatnya adalah anggota gereja, satu gereja di sana. Saya tidak spesifik menanyakan hal tadi Pak, tapi yang dari gambaran pertemuan percakapan saya dengan mereka, bahwa sebelum mereka menikah pun, karena mereka menikah dengan sesama anggota gereja juga ya, tetap dari pihak gereja ada semacam bimbingan pranikah begitu, meskipun tidak intens, tapi tetap ada dari pihak gereja seperti itu. Hanya saja faktor memang seperti kemiskinan, kemudian orang tua yang menikahkan itu sangat dominan. Sangat dominan. Ya, saya bertemu dengan ibu-ibu yang orang tuanya adalah buruh ladang Pak, buruh sawah begitu, bukan pemilik sawah ya, tapi buruh sawah yang mendapatkan biaya atau kehidupan mereka ya di bawah standar begitu, sehingga memang sangat sulit begitu, dan orang tua ingin supaya bebannya kan berkurang ketika dia memiliki anak perempuan dan dia menikahkan anaknya, beban finansial, ekonomi untuk menghidupi anak ini juga sedikit lepas begitu, dan sembari berharap bahwa pihak suami dari anaknya ini dapat menjadi tambahan sumber daya bagi keluarga untuk mendapatkan penghasilan. Jadi apakah kekristenan memiliki dampak? Saya sih percaya bahwa pasti ada dampaknya. Dan yang saya lihat adalah bahwa sekalipun mereka sudah melewati, karena yang saya ketemu ini mereka yang sudah melewati perkawinan anak di umur 14, 15 tahun, dan saya bertemu mereka sekarang di umur 30-an tahun. Ada yang sudah hampir punya cucu. Itu tetap kita punya kesempatan untuk menolong mereka dan memberdayakan mereka di tengah-tengah kelemahan atau kerapuhan. Dan yang saya sangat ingat dari percakapan itu adalah seperti ada kekecewaan dan penyesalan kenapa dulu hidup mereka seperti itu. Kenapa mereka menikah di usia muda. Ya.
Tapi kebanyakan dari mereka tidak berdaya juga ketika mereka muda, betul nggak? Karena yang menikahkan itu bukan mereka kan yang mau kan, tetapi itu dari pihak orang tua atau pihak lain. Iya. Iya. Jadi menarik ya maksudnya ya. Ternyata kekristenan tidak terlalu memberikan impact atau dampak begitu ya kepada pernikahan dalam usia muda ini. Betul? Konklusinya kurang lebih begitu? Saya mungkin lebih bisa mengatakan bahwa saya belum terlalu melihat ke arah sana gitu ya Pak. Okay. Apakah benar bahwa angkanya menurun misalnya di tengah-tengah jemaat? Itu saya belum lihat ke arah sana dan belum pernah juga melihat data itu. Tapi saya tetap yakinlah bahwa kalau kita secara terstruktur, sistematis dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengedukasi orang tua dan anak-anak di gereja, maka ini bisa punya dampak. Ya. Wah, luar biasa ya, maksudnya ya, refleksi mengenai hal ini. Maksudnya ini adalah sesuatu mungkin yang kalau misalnya saya begitu ya, saya karena saya besar dan saya jadi besar di daerah perkotaan gitu, kita nggak melihat masalah ini sekompleks seperti yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia secara umum gitu. Jadi tentunya ini adalah masalah yang kita harus sama-sama peka gitu ya di dalam pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan juga terutama ialah bagaimana caranya kita memberikan edukasi gitu, memberikan sebuah perubahan kepada orang-orang yang kita layani. Dan mungkin juga penasaran juga, saya kepingin tahu begitu loh. Kira-kira konklusinya dari tesis ini apa ini? Jadi kira-kira apa yang menjadi sumbangsi dari tesis ini, khususnya di dalam pelayanan kekristenan, di dalam pelayanan gerejawi? Iya, saya mengajukan satu model kurikulum pemberdayaan perempuan, Pak. Jadi saya mengusulkan bahwa di dalam kita mendidik, mengedukasi mereka yang ada di pinggir ini, gitu, yang marginal ini, peranan pedagogi kritis itu sangat diperlukan sebagai tindakan politis kita. Mulai dari kita gender literasi itu harus dikerjakan, ya, counter hegemoni kita juga harus dikerjakan. Bagaimana kita meng-create culture atau budaya yang memberikan atau mengadvokasi dari kesetaraan dan keadilan bagi semua begitu. Gitu. Saya melihat bahwa selain itu ada hal yang saya sebutnya beyond kami di pendidikan Kristen menyebutnya constructive knowledge. Ya, jadi pedagogi kritis itu bagian di dalam model pendidikan itu masuk di bagian konstruktif, constructive knowledge begitu. Tapi saya ingin kita tidak hanya berhenti di konstruktif, mengajak orang untuk bisa berpikir dan berkritis dengan dirinya dan dengan sosialnya, lingkungan di sekitarnya, tetapi juga saya mengajukan yang namanya mystical knower, kontemplatif begitu. Dasarnya adalah bahwa pendidikan Kristen atau kekristenan kita kan adalah hidup yang aktif sekaligus juga kontemplatif. Sehingga kita mengerjakan, kita ingin mengupayakan keadilan bagi semua, kesetaraan bagi semua, tapi juga kita harus ingat bahwa kita perlu duduk, diam, dan mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Sederhananya kira-kira seperti itu. Jadi ada spiritual knowledge yang perlu menuntun, yang harus menuntun kita ketika mengerjakan critical pedagogy tadi. Sehingga ya, silakan kalau mau lanjut lagi. Saya lanjutkan sedikit ya Pak. Silakan. Sehingga ketika saya ingin menyusun kurikulum, saya melihat bahwa perjalanan aktif dan contemplative life ini sebagai inward dan outward journey kita.
Jadi ada perjalanan ke dalam diri kita dan perjalanan keluar diri. Nah, saya buat model kurikulum dengan 4 momen. Momennya itu pertama adalah accepting, yang kedua adalah overcoming, yang ketiga awakening, dan yang keempat adalah whispering. Nah, di momen accepting, saya mengatakan bahwa kemarginalitasan kita ini sebagai realitas itu tidak bisa dipungkiri di tengah masyarakat yang saya tadi bilang kita tidak punya kapital kultural begitu. Tapi realitas ini tidak perlu dinegasikan gitu, tidak harus dinegasikan, tidak harus ditolak begitu, maksudnya tidak harus dianggap tidak ada gitu. Ini kenyataan, dan di dalam kenyataan ini kita bergumul itu. Nah, tapi kenyataan ini kan tidak ideal. Kita perlu mengovercome ini. Nah, dalam overcoming itu, di sana jadi di setiap momen ini ada step, ada langkah yang dikerjakan. Di langkah overcoming, saya melihat kita perlu mereturn burden yang ada di dalam diri perempuan, sekaligus juga kita mengetahui apa sih gift kita gitu. Dan kita masuk lebih dalam kepada forgiveness dan healing. Karena ini banyak sekali di dalam diri. Dan 2 momen ini adalah momen inward journey bagi saya. Kemudian ada momen outward journey. Setelah forgiveness, healing, atau mungkin bahasa sederhananya adalah pertobatan, gitu. Kita keluar begitu, ada awakening di sana gitu. Ya, ada satu kesadaran baru dan kita keluar. Dan saya sebut awakening dan whispering itu sebagai outward journey kita. Nah, buat mungkin kita yang ada di lapangan, yang langsung betul-betul berhubungan dengan misalnya kurikulum, bagaimana saya mengatur pendidikan anak misalnya di dalam gereja dan lain sebagainya di dalam konteks Indonesia. Menurut Selin, kira-kira hal-hal apa aja yang harus kita rubah gitu loh. Mungkin secara praktis saja, satu hal aja mungkin yang bisa kita rubah dari pendidikan anak kita, contohnya yang kita lakukan di sekolah minggu. Apa yang harus kita rubah untuk mencapai tujuan-tujuan itu yang tadi sudah disebutkan? Satu hal aja, secara praktis. Secara praktis, saya pikir kita perlu mendidik anak-anak kita untuk mampu berpikir kritis dan mampu mengambil tindakan konkret bagi dirinya sendiri. Contohnya bagaimana kira-kira? Contohnya begini ya. Sekarang ini cenderung kan anak-anak, kalau kita lihat secara umum ya Pak, pengajaran misalnya di sekolah minggu itu lebih kepada instruksi satu arah. Ya, padahal saat ini anak-anak kita mereka adalah generasi yang dia bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi itu dari segala sumber. Mudah sekali bagi mereka, akses itu sangat gampang. Dan mereka juga sangat melek dengan itu ya. Sehingga mereka pada dasarnya bisa jadi sudah tahu satu kisah Alkitab misalnya. Tetapi mereka perlu diajarkan untuk menemukan apa yang bermakna bagi dirinya dari kisah itu. Apa yang perlu, apa yang bisa dia serap, apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa yakini dari kisah-kisah itu. Dan itu harusnya melibatkan kemampuan, karena si anak secara individu dia punya kemampuan untuk berpikir di usianya kan. Dan kita perlu melakukan hal-hal atau mengubah cara mengajar kita dari yang hanya bersifat instruksional saja, mungkin lebih kepada dialogis dan membukakan mereka cakrawala sehingga mereka menemukan sendiri apa yang bisa mereka dapatkan atau mereka bisa berikan atau
sesuatu makna bagi dirinya begitu. Dan ini sangat relevan sekali di dalam dunia pandemi seperti sekarang ini ya. Betul ya. sekali, Pak. Dan kita tahu gitu loh, banyak informasi, apalagi juga kalau misalnya kita tahu program-program sekolah minggu sekarang ini banyak yang online begitu loh. Nah, tapi apakah itu cukup untuk kita mendidik anak-anak kita gitu ya? Jadi kira-kira hal-hal apa aja yang perlu di follow up setelah anak-anak mendengar program online ataukah sekolah minggu online dan lain sebagainya. Nah ini menarik menurut saya, dan mungkin lebih baik kita juga membuka sekarang ini waktu untuk bisa bertanya, bisa berinteraksi supaya beberapa hal yang tadi kita sudah dengar bisa kita coba aplikasikan gitu ya di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja gitu. Tapi memang ini topik ini sangat menarik sih. Terima kasih banyak ya Selin ya udah menjelaskan kepada kita mengenai hal ini. Mungkin kita coba untuk dengar dari beberapa teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin memberikan komentar atau ingin memberikan refleksi atau pertanyaan dari apa yang tadi kita sudah dengar, silakan di-unmute mic-nya dan langsung bertanya. Oke? Kalau misalnya ada, silakan. Siapa yang mau bertanya? Malu bertanya, sesat di mana? Di jalan. Gitu. Oke, saya mau tanya, Bu Selin. Ya, Mel. Ya, bagaimana sih kita mengubah budaya? Memang kalau Jakarta sih udah enggak ya, maksudnya daerah-daerah kan masih budaya masih menikah muda. Memang tadi Bu Selin ada bilang mengubah mindset, tapi satu budaya itu kita gimana mengubahnya itu tetap di daerah itu. Harusnya kita memang harus bekerja sama pemerintah ya, saya berpikir ya. Nggak tahu di risetnya Bu Selin gimana, ada langkah praktisnya nggak? Terus yang kedua juga saya mau tanya, kadangkala itu anak-anak itu yang saya tahu ya, kayak saya pengalaman, maksudnya ini kayak pengalaman itu apa, kakak ipar saya kan punya mbak kan. Nah, mbaknya itu mau pulang kampung. Kenapa? Saya mau menikah katanya. Tapi itu bukan keinginan orang tuanya, keinginan diri dia sendiri. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin juga keinginan dari orang tua ya. Tapi sepertinya mindset mereka itu memang sih seumur gitu memang saya harus menikah gitu loh. Dan setiap kali mbaknya kalau udah kerja, udah umur 17 atau 18 pasti udah pulang kampung. Kenapa? Mau menikah. Emang disuruh? Enggak, saya pengen, mau. Memang udah, sepertinya memang itu nggak tahu itu apakah memang budaya, mindset atau apa, beda sama Jakarta ya. 28 aja masih santai-santai, paling kalau di luar negeri ya kayaknya apa di kehidupan mungkin di Aussie, Korea kayaknya masih santai, umur 40 juga masih dianggap muda. Kayaknya Indonesia atau Asia kayaknya 17 aja kayaknya udah cepet-cepet gak laku nanti. Itu sih Bu Selin, mungkin saya tanya dua hal itu. Silakan, satu memang langsung. Budaya, yang kedua memang diri sendiri gitu. Iya. Silakan ditanggapi langsung, Selin. Ya Pak, thank you Mel. Iya, seperti yang Mel bilang bahwa mereka sudah punya semacam apa ya, mungkin mitos atau apalah di daerah di kita punya bahwa kalau kita tidak cepat-cepat nikah, umur 17-18 tahun, kalau menikah di atas itu dianggap tidak laku lagi. Bahkan ketika saya di Indramayu itu mereka katakan bahwa ada semacam cara berpikir orang di sana, oh kalau sudah ada yang datang melamar kamu dan kamu tidak menerimanya begitu, kamu akan terdapat kutuk gitu. Sepanjang hidup kamu tidak akan menikah lagi gitu. Nah, ya ini kan soal pola pikir, ya pola pikir, dan menurut saya di sanalah edukasi itu sangat diperlukan. Karena pendidikan itu harusnya mencerahkan, membukakan wawasan, mengubah pola pikir seperti ini. Ya, itu yang menjadi pergumulan kita bersama. Dan saya setuju bahwa tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi kita perlu bekerja sama, networking berjejaring dengan banyak pihak, gitu. Mungkin dengan LSM, bisa jadi dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, atau dengan lembaga pendidikan. Sehingga penanaman pola pikir yang lebih terbuka terhadap kemungkinan yang lebih indah di luar sana, gitu. yang bukan lebih indah ya, mungkin lebih tepatnya
lebih bisa memunculkan potensi dirimu gitu, itu akan lebih masuk kepada masyarakat kita. Dan ini tidak mudah. Saya tidak berniat untuk mengubah budaya. Saya tahu bahwa dunia patriarkal sampai kapanpun tidak akan kita bisa overturn gitu. Kita sudah ada di dalam budaya ini, sebab itu saya sebutnya whispering, Pak. Saya tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang besar sekali karena ini realitas itu. Membisik ya, berbisik. Membisik, ya. Ini sesuatu yang besar yang saya tidak bisa, siapa saya begitu kan, siapa kita, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang perlahan atau ya tidak bisa cepat, tapi pelan-pelan bisa mengubah sedikit demi sedikit. Dan karena itu saya katakan bahwa pendidikan yang seperti ini itu berlangsung seumur hidup. Dan bisa jadi sampai mati pun itu pola perubahan pola pikir itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan gitu. Tapi ini akan terus-menerus dilakukan dan dikerjakan. Gitu. Ya kita berharap dengan perubahan atau bisikan yang sedikit aja juga mungkin kita bisa melakukan sebuah perubahan nanti lama-kelamaan, tentunya dengan bagaimana bisa memberikan pemikiran-pemikiran ini kepada generasi yang berikutnya untuk bisa melakukan sebuah perubahan begitu loh ya. Satu lagi Pak yang saya boleh tambahkan. Silakan. Karena itu di dalam disertasi ini saya mengajukan strateginya sebagai kita mendidik komunitas. Jadi bukan hanya person tetapi komunitas. Peranan komunitas sangat penting. Saya menyebutnya pedagogy for the oppressed sekaligus pedagogy for the oppressor. Tapi saya ingin bahwa kita berada di dalam komunitas yang regardless gitu Pak, regardless siapapun, regardless gender tentunya ya di sini konteksnya ya, regardless dan ini bernuansa sebagai satu persatuan, fellowship begitu. Jadi bagaimana si komunitas itu merubah begitu ya? Iya. Karena konteks adat kita yang tadi itu tidak pernah sebetulnya melihat interestnya individu, tetapi lebih kepada interest kelompok, maka cara kita adalah mulai dari komunitas, mengubah komunitas. Kalau di Barat kan berbeda ya Pak, individu kan sangat-sangat dijunjung di sana gitu ya. Perubahan individu akan menghasilkan perubahan komunitas, tapi kalau di Timur mungkin terbalik, perubahan komunitas ini akan berdampak kepada perubahan individu. Yap. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin bertanya? Silakan langsung, karena waktu kita juga nggak banyak. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau memberikan komentar terhadap apa yang tadi kita sudah dengar, silakan. Dari Bengkulu, silakan. Saya mewakili pria Bengkulu. Silakan, langsung. Iya, tadi kalau judulnya berbisik itu memang bagi pria Pak ya, berbisik itu sudah mengganggu juga memang. Kalau istri sudah berbisik, mau ke mall misalnya, itu juga mengganggu begitu. Meskipun nggak digenapi begitu. Tapi itu berbisik oke lah. Nah Bu, mau saya tanya, tadi kan tadi Melina juga udah sampaikan bahwa ada usia 17. Nah kalau menurut Ibu memang usia berapa yang dikatakan belum layak menikah? Bukankah kita tahu bahwa itu bicara tentang kematangan, bukan masalah tentang usia. Kalau 30 masih anak-anak juga kan belum layak juga untuk menikah. Jadi itu susah juga untuk survei ya. Lalu kemudian kalau Ibu survei, kenapa Ibu survei di Indramayu Bu? Terus berikutnya, kalau ada kekecewaan dari anak, apakah ada juga Ibu menanyakan kekecewaan dari orang tua? Silakan langsung ditanggapi. Thank you Bu. Ya. Saya coba mulai dari Indramayu. Kenapa Indramayu? Karena memang salah satu data yang paling tinggi secara kota ya. Dan itu sebetulnya masa-masa paling tinggi itu tahun dekade 90-an. Ketika itulah banyak pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri. Kemudian kenapa juga Indramayu? Karena mungkin teman-teman ingat tahun 2000
belasan itu saya agak lupa. Ada satu kasus yang sangat mencuat dari Indramayu, korban pernikahan anak itu yang disiksa kan, mengalami kekerasan dari suaminya gitu. Dan itu mendapatkan perhatian secara nasional. Yang kedua, usia berapa ya layak menikah? Saya mengambil patokan undang-undang. Undang-undang kita karena itu yang punya konsekuensi legal. Di dalam Undang-Undang 74 memang usia perempuan boleh menikah itu di 16 tahun. Dan secara konvensi internasional tentang hak anak yang dikategorikan anak-anak itu sampai usia 18 tahun. Tapi puji Tuhan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang tentang usia perkawinan minimal itu sudah direvisi. Jadi sudah dikabulkan oleh MA. Jadi sekarang usianya laki-laki dan perempuan dua-duanya 19 tahun. 19 tahun ya. Iya. Tetapi di lapangan pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya cerita bahwa ketika yang di Indramayu itu, Pak, mereka mengatakan bahwa ketika menikah KTP-nya itu kan mereka belum punya KTP. Menikah kan harus ada KTP. Jadi usianya dinaikkan. Gitu. Ya, saya kira di sana akan kompleks sekali persoalan lagi di sana ya Pak. Itu betul kompleks sekali. Ya. Jadi memang ini betul-betul masalahnya itu bukan hanya sekedar sosial, tetapi juga ada masalah legal juga yang memberikan sumbangsi, dan juga ada masalah ekonomi gitu ya. Jadi ada kompleks sekali begitu loh. Jadi memang perubahan yang harus dilakukan juga adalah perubahan yang kompleks itu gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa membuat manusianya menjadi lebih baik. Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Bengkulu, bukan yang belum terjawab atau bagaimana? Apa ya boleh diulang? Kekecewaan orang tua, anak. Oke. Tidak, karena saya juga tidak bertemu dengan orang tua mereka. Hampir semua sudah almarhum orang tuanya. Yang bisa saya lihat adalah, yang saya dengarkan adalah ungkapan kecewa dari partisipan ini, begitu. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan mungkin, atau ada yang lain yang ingin memberikan komentar? Satu hal mungkin saya kepingin memberikan komentar, khususnya mengenai ini loh, peranan perempuan dan laki-laki di dalam pelayanan gereja, begitu ya. Nah, memang ini kan satu hal yang sangat alkitabiah, jelas ditulis di dalam Alkitab dan juga digumuli juga di dalam gereja, begitu loh. Dan sekarang apalagi ditambah dengan kompleksitas, bagaimana ada pernikahan yang dini dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi bagaimana peranan perempuan dan laki-laki di dalam pelayanan di gereja, gitu loh. Satu hal yang mungkin saya kepingin tanya ialah seberapa dampaknya dari pernikahan dini ini memberikan efeknya kepada pelayanan di dalam gereja, khususnya di dalam pelayanan perempuan di dalam gereja, begitu loh. Apakah lebih mudah diterima, lebih sulit diterima? Apakah itu menjadi satu momok begitu ya bagi seseorang untuk bisa step up misalnya untuk bisa melayani di dalam gereja karena misalnya seseorang itu menikah dalam usia dini? Apakah ada korelasinya begitu? Dari partisipan yang saya temui di Indramayu, Pak, mereka semua aktivis gereja. Wow. Di usia mereka yang sekarang bahkan ada yang menjadi majelis gereja. Begitu. Tapi proses dari, ini kan mereka sudah di umur 30-an. Proses dari umur 15-an tahun itu ke arah sekarang itu panjang dan sangat berliku. Dan penuh dengan air mata lah, kira-kira begitu. Maaf, kalau boleh tahu, maksudnya penuh dengan air mata karena ada tekanan dari masyarakat atau dari suami atau bagaimana? Tekanan dari keluarga, dari suami, mungkin bukan, lebih tepatnya adalah konflik-konflik di dalam rumah tangga.
Suami mereka ini rata-rata usianya perbedaan usia di atas 8 tahun, Pak. Ada yang bahkan beda usianya 15 tahun. Itu. Sekaligus juga yang saya sense begitu dan saya dengar adalah justru Pak, pergumulan batin mereka sendiri gitu. Pergumulan batin dari ibu-ibu ini gitu. Karena ada harapan mereka, ada mimpi mereka yang tidak bisa dicapai. Sederhana sekali, ingin lulus SMA, bisa kerja. Gitu. Tapi tidak tercapai. Dan itu saya kira justru pergumulan dari dalam inilah yang bisa saja menimbulkan dampak keluar begitu kan Pak. Dan bersyukur bahwa juga ada gereja hamba Tuhan yang meskipun dalam keterbatasan di daerah tetap berupaya untuk melakukan pendampingan terhadap mereka. Sehingga ada satu keluarga yang saya temui itu mereka secara jujur mengatakan kalau kita nggak ingat Tuhan Bu gitu, itu sudah lama bercerai, itu dari awal pernikahan itu selalu tidak pernah bisa akur. Sehingga menurut saya memang tadi momen overcoming kita dan momen awakening itu sangat perlu untuk dialami, menjadi pengalaman dari perempuan-perempuan khususnya mereka yang marginal seperti ini ya, dalam konteks ini mereka yang pernah menikah muda begitu, untuk bisa mereka keluar begitu. Jadi dengan kata lain ini adalah isu yang sangat penting yang harus dimengerti oleh para hamba-hamba Tuhan, khususnya yang dikirim mungkin ke daerah-daerah tertentu yang memang angka pernikahan dini ini tinggi gitu ya. Jadi mereka harus bisa tahu bagaimana caranya melayani para perempuan yang menikah dalam usia dini dan bagaimana mereka mengatasi pergumulan rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga atau suami istri yang mana salah satu pasangannya muda ketika menikah. Betul begitu ya? Betul. Menarik Pak bahwa gembala sidang gereja yang saya temui di Indramayu itu adalah belum menikah dan laki-laki. Dan dia menggembalakan jemaat yang setidaknya 4 orang yang saya temui itu adalah ibu-ibu yang menikah di usia paling tua 15 tahun. Ada yang menikah di umur 14 tahun, tidak lulus SMP. Iya. Wow, ini situasinya sangat real sekali berarti, sangat nyata sekali di dalam pelayanan gereja di Indonesia, gitu ya. Jadi kita harapkan memang ini menjadi sebuah bekal buat hamba-hamba Tuhan yang lain untuk mempersiapkan diri dan mengetahui dan juga sensitif terhadap hal-hal ini. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Silakan nih, bagaimana Ibu Harefa? Ada pertanyaan? Dari tadi menyimak terus kelihatannya. Iya. Konteks yang Ibu Selin sampaikan ini ya hampir sama sih dengan dari daerah saya ya. Nggak tahu ini suara saya jelas apa enggak ya? Jelas, sangat jelas. Sampai ke Australia ya, jelas. Di Nias juga kan kurang. Di Nias kan kurang lebih juga seperti itu ya Bu Selin ya. Banyak lah ini juga karena sejak ada Facebook juga akhirnya kan pada ketahuan kan mereka posting ada yang menikah kayak masih muda-muda gitu. Tapi itu banyak kan sih memang yang dari kampung ya. Seperti Pak Kian bilang tadi juga banyak faktor lah. Mungkin faktor ekonomi juga ya mungkin yang jadi faktor bisa utama atau kedua. Yang penting itu cukup tinggi lah kalau dipresentasikan bahwa ekonomi itu juga sangat mempengaruhi mereka akhirnya mengambil keputusan ya udahlah ada yang memang ya karena terpaksa karena dipaksa oleh orang tua ya ada yang muda mungkin belasan tahun terus disuruh nikah sama kakek-kakek gitu yang penting kan si kakeknya punya uang gitu kan duda gitu kan yang penting ya daripada ini yang penting ya istilahnya dari orang tua juga ya beban berkurang gitu kan dari si anaknya itu sendiri juga yang mungkin dia berpikir ya udahlah untuk apa susah-susah kerja kan yang penting kan menikah lah nggak apa-apa tua yang penting ini ada duitnya kan seperti itu juga ada banyak. Nah tapi saya bersyukurnya di Nias itu ada dia pendeta ya dia lulusan STT Jakarta adik kelas saya dulu yang cukup
suka mengkhotbahkan lah. Di dalam khotbah dia tetap, dan di dalam Facebooknya juga tetap berusaha mengedukasi lah orang-orang di sana, dan ya pro dan kontra ya. Nggak semudah itu juga ya Ferguson ya untuk ya, apalagi bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang merasa bahwa ya udahlah, daripada susah-susah urus anak lah, udah gede ini juga ya, daripada, jadi kayak mereka suka nggak setuju kalau aku lihat di komen kan, suka membela diri apa segala macam. Tapi ya inilah pergumulan kita ya. Saya pribadi bingung sih Bu kalau untuk bagaimana mengedukasi orang secara luas itu. Saya nggak sampai otaknya juga. Saya nggak tahu praktis yang harus dilakukan yang lebih real gitu di daerah saya, itu saya kurang. Tapi jujur saya dan bersyukurnya bahwa sekarang di Nias itu mungkin satu-satunya faktor itu ya menurut saya pendidikan ya Bu ya. Sangat mempengaruhi seseorang juga ya, kalau pendidikannya minimal SMA dia tidak akan buru-buru lah untuk mengambil keputusan menikah, walau disuruh orang tua malah dia berani untuk memberontak ya kalau dia yang bersekolah gitu. Yang biasanya itu terjadi sama orang-orang yang nggak sekolah sih ya. Jadi apa aja disuruh orang tua ya secara pasrah dia ini. Ya mungkin itu yang langkah awal yang saya pribadi berpikir bahwa ini mereka harus sekolah. Makanya saya itu banyak ya mensupport orang tuh anaknya harus sekolah. Saudara-saudaraku kan banyak tuh yang mamanya nggak sekolah, yang seangkatan aku tuh ya, cuma teman SD itu menikah muda tuh, aku suruh tuh mereka anaknya harus sekolah, kamu tuh kerja untuk anak, harus sekolah supaya pemikiran, pola pikirnya itu berubah. Mungkin ya itu ada hubungannya sih Pak menurut saya. Itu tanggapan saya aja sih Pak. Terima kasih. Jadi mungkin salah satu solusi yang ditawarkan itu adalah lebih kepada pendidikan ya. Jadi dari solusi dari bidang pendidikan. Bagaimana tanggapannya Ibu Roselyn? Ya, senang sekali dengar sharing dari Iin. Saya kira yang disampaikan itu sangat penting untuk dilakukan, bahwa pendeta-pendeta bisa mengkhotbahkan lewat mimbar tentang tentu yang kita bicarakan bukan hanya data-data perkawinan anak, tetapi lebih kepada apa sih makna teologisnya gitu. Sekaligus juga adalah tugas kita untuk melihat kembali apakah teks-teks Alkitab yang berbicara tentang perempuan itu memang selama ini tafsirnya adalah seperti yang sudah, atau mungkin kita perlu melihatnya lebih dalam atau lebih berbeda lagi seperti itu. Nah, di dalam desain kurikulum yang saya ajukan, dasarnya adalah sebetulnya pendalaman Alkitab dengan teks-teks yang mengangkat teks-teks dalam tanda kutip teks-teks gender seperti itu yang mungkin sering diperbincangkan atau kadang-kadang bisa diperbincangkan dengan sangat alot begitu Pak. Saya kira penting untuk kita sebagai sarjana-sarjana teologi mengkaji hal-hal seperti ini tentunya, dan memberikan sumbangsi secara nyata lewat pemberitaan kita dan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat. Pasti. Ya. Saya punya pertanyaan Pak. Iya, silakan. Satu lagi terakhir. Ya, ini beberapa waktu yang lalu saya ikutin ada Facebook lah ya, orang-orang pintar, orang Indonesia yang kuliah di luar gitu. Saya nggak tahu mereka dari denominasi apa, saya kurang tahu, tapi orang-orang hebat lah. Terus mereka kayak kalau berkomentar itu tentang bapak-bapak gereja gitu ya, ada ini Martin Luther bilangnya gini. Sampai mereka kayak ini bercanda atau apa, saya kurang paham juga karena saya nggak terlalu ini. Nah, kok rasa-rasanya dulu bapak-bapak gereja itu sangat mengecilkan wanita ya, atau ya sangat tidak menghargai wanita. Dari ini ngomongan mereka ya, aku nggak tahu, saya mau tanya itu gimana, benar nggak itu? Atau mereka cuma bercanda ya? Betul. Penafsirannya salah. Ya. Tentunya ini topik lain gitu ya, karena sekali lagi ini kita bicara mengenai karena teringat aja Pak. Iya. Nggak apa-apa. Ini memberikan inspirasi untuk kita ngopas yang berikutnya. Kita akan bicara nanti mungkin mengenai topik mengenai peranan perempuan di dalam gereja. Saya rasa penting sekali ini. Ini menurut saya adalah satu topik yang seringkali kita abaikan di Indonesia, gitu loh.
kita di Indonesia seringkali bicara hanya mengenai praktisnya aja. Jadi apakah itu mungkin karena kita pikir bahwa laki-laki dan perempuan harus egalitarian, harus sama, begitu ya? Ataukah kita memang mau sungguh-sungguh melihat di dalam teks Alkitab, gitu? Apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai peranan perempuan dan laki-laki di dalam gereja? Tentunya ini topik yang lain, dan topik ini akan panjang sekali tentunya. Iya. Tapi untuk saat ini, kita bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kepada Dr. Selin Tinggi yang sudah menjelaskan kepada kita mengenai tesisnya. Dan terima kasih sekali lagi buat berbagi dengan kita dan membuka wawasan kita untuk kita juga lebih sensitif dan kita lebih mempersiapkan diri untuk melayani khususnya jemaat di gereja yang mempunyai isu-isu atau masalah-masalah yang seperti tadi sudah dibicarakan. Tentunya kalau misalnya kasus seperti di Indramayu tadi kita bisa lihat bahwa ini adalah kasus yang umum, tentunya ini adalah sesuatu yang mungkin juga akan dihadapi di tempat-tempat lain, seperti di pelayanan di Kalimantan, di Sumatera, dan lain sebagainya. Mungkin di Jawa juga, begitu ya. Jadi kita harus aware di dalam hal ini. Dan mudah-mudahan hal ini bisa membuka wawasan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa lebih mengerti mengenai masalah ini dan lebih sensitif terhadap masalah ini. Oke. Terima kasih sekali lagi buat waktunya kepada Dr. Roselin Tinggi, dan terima kasih juga buat kita semuanya yang udah bergabung. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk berbicara mengenai masalah ini. Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tumbuhkan sensitivitas di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, khususnya menghadapi mengenai masalah yang sangat umum terjadi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih menerapkan mengenai budaya, adat istiadat, pernikahan di dalam usia yang muda ini ya Tuhan. Tuhan tolong bantu kami, supaya kami boleh menjadi gembala-gembala Tuhan yang boleh sensitif, boleh peka ya Tuhan terhadap masalah ini, dan bila kiranya ya Bapa kami juga boleh memperlengkapi jemaat Tuhan menjadi jemaat yang semakin lama semakin mengenal siapa Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong juga bantu kami untuk kami mendorong mereka untuk mereka menjadi manusia-manusia yang manusia-manusia Kristen yang lebih matang ya Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi buat waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.